Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu diberikan berkah yang baik. Anak-anak, marilah sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Ya, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oh iya, hari ini adakah yang tidak masuk sekolah? Berangkat semua. Alhamdulillah berangkat semua ya. Semoga anak-anak selalu sehat, bisa berangkat terus dan menerima pembelajaran dengan baik. Oke, sebelum masuk ke materi, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silahkan Mbak Yuyun untuk dipimpin ke depan. Hiduplah Indonesia Raya Tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Mbak Yun. Dipersilakan duduk kembali dan anak-anak juga duduk kembali. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini mengawali jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme kita ya. Sebagai anak-anak kan sebagai apa? Generasi penerus bangsa. Sip. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran dan penjelasan materi, gimana kalau kita ice breaking dulu? Oke? Oke. Ice breakingnya ya. Nanti duduk aja nggak apa-apa ya. Ini ada gambar apa ya? Gajah. Ada gambar gajah sama ada gambar semut ya. Oke, kita ice breaking dulu. Nanti kalau Bu Nika bilang gajah berarti besar. Kalau semut besarnya gini, coba ditirukan. Gajah besar, semut kecil. Oke, apa? Gajah besar, semut kecil. Nanti kalau Bu Nika bilang kebalikannya, misalkan ya, semut
Bilangnya tetap kecil tapi ininya besar. Ya, gimana? Semut kecil. Terus kalau gajah besar. Oke, kita mulai, siap? Ini melatih apa? Konsentrasi. Oke, agar kita konsentrasi nanti belajarnya, kita ice breaking dulu, oke? Oke. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Kebalikannya, semut kecil. Terus gajah besar. Semut kecil. Lebih cepat, gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa. Masih fokus ini tandanya ya, tadi nggak banyak yang salah. Jadi masih fokus, harusnya nanti ketika mengikuti pembelajaran bisa konsentrasi. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian anak-anak, sebelum Ibu nanti menjelaskan tujuan pembelajaran, perlu kamu ketahui ya, bahwa nanti kita akan belajar ya banyak tentang pendidikan Pancasila. Materinya tentang norma ya nanti. Nah, sebelum nanti masuk ke sini, nah coba Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu atau pertemuan yang lalu kita itu belajar tentang apa ya? Fungsi norma, betul. Terus apa lagi? Pengertian norma. Terus sama pentingnya norma. Coba angkat tangan siapa yang tahu pengertian norma itu apa? Ayo apa? Pengertian norma. Hafiz? Apa pengertian norma, Hafiz? Seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat. Iya, seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat. Betul nggak? Betul, ya kan? Nah, terus nanti ketika norma itu ya, norma itu berarti tertulis apa tidak tertulis? Biasanya tidak tertulis, ya kan? Terus fungsinya norma itu untuk apa? Fungsinya norma untuk apa? Iya, mendisiplinkan masyarakat, ya kan? Dengan adanya aturan ya, masyarakat akan lebih tertib dan seterusnya. Terus kalau pentingnya norma untuk apa? Ada yang tahu? Pentingnya norma untuk apa? Nah, anak-anak perlu ingat nih, manusia itu kan sebagai makhluk sosial ya. Nah, sebagai makhluk sosial berarti manusia itu harus berhubungan satu sama lain dengan yang lainnya. Sehingga norma itu penting kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat dalam pergaulan, ya, dan seterusnya. Nah, jadi dengan tadi mengingat materi-materi yang sebelumnya, Ibu harapkan kalian bisa termotivasi lebih untuk belajar selanjutnya itu belajar apa ya? Nah, gitu. Nah, hari ini ya kita akan belajar mengenai macam-macam norma dan juga penerapannya ya. Nah, Bu Nika sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Oke, boleh dibaca? Robi, silahkan dibaca. Tujuan pembelajaran melalui mengamati video dan gambar peserta didik dapat menentukan macam-macam norma dan penerapannya. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menemukan solusi dari berbagai macam kasus pelanggaran norma. Melalui kegiatan presentasi, kelompok peserta didik dapat menerapkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Oke, terima kasih ya Mas Robi, sudah dibacakan. Oke, jadi dengan adanya tujuan pembelajaran ini sebenarnya sudah bisa menggambarkan nanti aktivitas pembelajaran kita bakal seperti apa, gitu kan? Nah, yang pertama, melalui mengamati video dan gambar, kalian dapat menentukan macam-macam norma dan penerapannya. Jadi pasti nanti Ibu akan menayangkan sebuah video dan juga nanti kalian melihat gambar-gambar, nanti bisa kalian tebak tuh
ini termasuk norma apa dan norma apa gitu ya. Terus ada diskusi, berarti nanti akan ada kelompok kayak gitu. Dan juga nanti akan ada presentasi. Nah, kayak gitu. Terus ya, anak-anak, selanjutnya, nah, Ibu punya pertanyaan. Oke, siapa yang bisa menjawab nomor 1? Sebutkan jenis-jenis norma yang kamu ketahui. Ya, coba Hafiz dulu tadi ya. Norma agama, Norma agama, kesopanan, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma norma hukum. hukum. Bener nggak? Bener, tepuk tangan dong untuk Hafiz ya. Bener, jadi ada norma agama ya, norma apa lagi? Kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Jadi kita nanti akan mempelajari keempat norma tersebut melalui tujuan pembelajaran yang sebelumnya ya, melalui tayangan di depan, kemudian nanti anak-anak diskusi, presentasi ya, dan kita bisa tanya jawab untuk memahami norma dengan lebih mendalam. Nah, itu terkait dengan 4 norma yang ada. Terus nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Apa yang terjadi apabila suatu lingkungan tidak memiliki atau menerapkan norma? Nah, oke. Silahkan. Fadli, oke, terdapat konflik di masyarakat, betul nggak? Betul. Selain itu apa lagi? Iya, Robi. Tidak disiplinnya masyarakat. Oke, kita bahas dulu nanti sebelum ditambahkan boleh ya. Kalau ada, pertama bisa terjadi konflik di masyarakat. Kenapa kok bisa terjadi konflik? Karena orang-orangnya nggak apa? Iya, nggak menerapkan norma atau nggak menaati aturan. Jadi norma itu kan nggak tertulis ya. Jadi ada di masyarakat, sehingga harusnya secara natural, secara garis besar masyarakat itu sudah tahu aturan-aturan yang ada di lingkungannya. Nah, kayak gitu. Terus tadi Robi apa jawabannya? Tidak. Disiplin ya, tidak disiplin ya, masyarakat tidak menjadi tidak disiplin. Ya benar ya. Kita lingkupnya kecil dulu deh. Misal kalian di rumah, kira-kira norma apa sih yang biasanya berlaku, aturan apa yang berlaku misalnya? Gimana? Norma kesopanan itu kaitannya hubungannya dengan anak dan orang tua. Kira-kira kalau ada anak yang nggak sopan sama orang tua nanti gimana? Nanti jadi marah-marah. Terus kok kamu nggak sopan tole, orang tuanya jadi sedih. Terus apalagi kira-kira di rumah aturan yang berlaku sehari-hari? Ada nggak yang tahu? Yang berlaku sehari-hari di rumah? Contohnya kalau pagi-pagi kamu, norma keagamaan pinter. Contohnya apa? Sholat subuh, iya. Kita sebagai umat Islam, ya, itu wajib ya untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi anak-anak, salah satu norma yang ada di lingkungan rumah yang perlu kamu taati adalah beribadah, berkaitan dengan norma agama. Ya, terus kalau di lingkungan sekolah kira-kira apa? Kalau kamu nggak menaati aturan, apa yang terjadi? Diapakan? Kalau di sekolah kamu telat, apa yang terjadi? Apa? Dapat poin. Seperti di sekolah kita ya. Nah, ada. Kalau telat poinnya berapa? 2. Siapa yang poinnya udah banyak? Berarti aman ya. Kelas 7E aman poinnya, oke? Bagus. Ya, jadi silahkan itu dilanjutkan, terus diterapkan. Ya, nanti ada juga di lingkungan masyarakat. Misal di lingkungan masyarakat kan ada aturan-aturan yang berlaku umum ya. Itu harus kita taati. Terus nanti sampai yang tinggi itu ada di lingkungan bangsa dan negara itu ya. Jadi supaya suatu lingkungan itu tidak memiliki masalah, maka harus menerapkan
norma, keempat norma, jenis norma tadi dengan baik. Itu ya pembahasan terkait pertanyaan awal. Nah ya, karena tadi kan kalian sudah mengetahui pengertian norma ya. Terus kita akan belajar tentang lanjutannya, yaitu jenis-jenis norma atau macam-macam norma yang ada 4 tadi. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini. Jadi materi yang akan kita bahas di sini adalah tentang macam-macam norma dan penerapannya. Nah, ini masuk dalam subbab patuh terhadap norma ya pada bab 3. Boleh dibuka bukunya ya. Nah, sambil dibuka, terus nanti boleh dicatat ya selama Ibu menjelaskan. Nah, oke. Nah, kita akan melihat sebuah tayangan video. Oke, perhatikan video ini dengan baik. Nah, yang akan ditinggal oleh orang tuanya pergi ke nikahan. Bud, ibu sama bapak mau keluar dulu ya. Kamu jangan kemana-mana, jaga rumah. Iya bu, aman aja bu. Nah, ponselnya berdering. Kenapa nih kira-kira ya? Nah, sesaat di perjalanan. Di rumah pak. Kenapa gak pakai helm? Dekat aja kok tempatnya pak. Walaupun rumahnya jauh, mau berdekat, kan harus memakai helm supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya pak. Terus pakai surat bukunya pak. Jadi kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Oke? Untuk para pengendara motor diwajibkan untuk selalu membawa ungkapan surat-surat yang sudah ditentukan oleh hukum di negara ini. Dan jangan lupa memakai helm pada saat berkendara. Oke? Oke? Oke. Coba anak-anak bisa menyimpulkan. Nah. Oke, tadi ini ya. Nah. Oke. Coba disimpulkan. Tadi videonya itu tentang apa? Coba Ersa disimpulkan. Tadi videonya tentang apa? Menjelaskan tentang norma hukum. Iya, ada peristiwa apa tadi Ersa? Ditilang. Iya, ditilang. Kira-kira itu tadi kan berarti berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, ya. Nah, pernahkah kamu melihat orang ditilang di jalan atau mungkin kamu yang mengalami? Pernah? Kalau orang pernah, kalau kalian nggak pernah, iya nggak boleh ya. Kalau masih di bawah umur, berapa umur yang sudah boleh untuk membuat surat untuk berkendara? Iya, 17 tahun. Pintar. Nah, apakah kalian sudah punya SIM? Belum. Kira-kira perlengkapan apa sih kalau misalkan lagi berkendara itu yang penting? Helm. Terus apa lagi? SIM. Apa lagi? STNK. Kalau BPKB nggak harus, ditinggal di rumah boleh. Terus apa lagi? Motornya boleh nggak kalau ada orang ini dicopot-copot, terus nggak ada spionnya dan lain-lain? Boleh nggak? Katanya sih keren ya, kalau kayak gitu terus knalpotnya di war. Nah, katanya keren. Padahal apa? Itu kan mengganggu. Terus kemudian
kalau misalkan kecelakaan bahaya nggak? Misal nggak pakai helm? Bahaya. Kamu sering toh mendengar kasus di televisi banyak kecelakaan kendaraan setiap hari hampir ada, ya nggak? Pernah nggak lihat? Serem nggak? Serem. Kalian jangan mengikuti ya. Oke. Selanjutnya ya, Ibu akan menjelaskan. Nah, ini contoh norma apa? Iya, norma agama. Orang lagi ngapain sih ini? Sholat. Kalian juga sholat ya? Sholat wajib 5 waktu. Nah, terus kalau ini norma apa nih? Nah, ini kayak cenglu, bonceng, telu ya istilahnya. Siapa yang pernah kayak gini? Hayo. Pernah? Enggak ya, jangan ya. Bahaya. Lihat. Itu nggak pakai helm lagi. Terus biasanya kalau ditilang itu nanti gimana? Sanksinya apa? Iya, didenda. Ya kan? Kalau didenda keluar uang banyak enggak? Iya, sayang ya. Nah, terus yang ini gambar apa? Iya, orang lagi nyontek. Biasanya siswa-siswa nih nyontek nih. Nah, semoga anak-anak 7E tidak ya. Tidak, insya Allah jujur. Kalau mencontek itu kira-kira masuknya norma apa sih? Iya, norma kesusilaan. Karena dia apa? Dari hati nurani. Mencontek itu keinginan sendiri atau keinginan orang lain? Keinginan sendiri ya. Jadi kalau misalkan mencontek itu berarti bersumber dari hati nuraninya sendiri. Sehingga itu termasuk dalam norma Fadli tadi benar, kesusilaan. Diingat-ingat ya, sama boleh dicatat ya. Nah, ini ada gambar apa nih? Ada nenek-nenek, terus ada anak dan cucu. Apa, Robi? Iya, norma kesopanan. Apalagi ya, kita itu orang Jawa. Orang Jawa itu terkenal dengan apa? Ngajeni. Biasanya nek lewat di simbah-simbah itu gimana? Nyuwun sewu, Mbah, bukan nyuwun sewu minta uang 1.000, tapi nyuwun sewu itu permisi kalau dalam bahasa Jawa. Jadi nggak boleh ya kalau ada nenek-nenek kamu melakukannya petentang gini ya, nggak boleh ya. Kita harus sopan. Biasanya apa? Selain nyuwun sewu, badannya bungkuk, merunduk. Terus biasanya pakai bahasa, kalau orang Jawa pakai bahasa apa? Iya, bahasa kromo alus. Nah, itu ya. Jadi kalian perlu ngerti. Nggak cuma dengan simbah-simbah, pokoknya dengan orang yang usianya di atas kita, ya itu kita harus ngajeni. Yang di bawah kita juga harus diajeni, ya. Tapi dengan cara yang berbeda. Siap mengajeni? Siap. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kalian sudah tahu ya. Macam-macam norma itu ada 4, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Ya. Terus, norma agama. Norma agama ya, pedoman yang berasal dari ajaran agama. Mengatur perilaku manusia biasanya berkaitan dengan religius. Ya, jiwa religius. Kalau ada kata religius, oh iya ingat berkaitan dengan agama. Sumbernya dari wahyu Tuhan atau kitab suci. Jadi di mana norma agama itu tertera ada di wahyu Tuhan atau kitab suci. Kalau melanggar sanksinya apa? Dosa. Contohnya tadi udah ada di gambar apa? Menjalankan ibadah. Terus nggak boleh berbuat yang aneh-aneh atau neko-neko melenceng dari kitab suci agama yang diyakini oleh orang-orang. Jadi setiap orang ya, setiap agama pasti mengajarkan kebaikan, iya enggak? Iya, jadi itu harus ditaati, ya. Nah, itu ada gambar apa sampingnya itu? Iya, para pemuka agama ya. Lihatlah betapa rukunnya mereka ya. Nah, jadi kita kalau dengar isu-isu tentang agama dan lain-lain, kita nggak boleh gampang terprovokasi ya. Indah nggak kalau kita menerapkan toleransi? Iya, daripada kita berkonflik ya. Nah, terus ada norma hukum. Ada gambar apa itu? Iya, siapa yang cita-citanya pengen jadi hakim?
Nggak ada. Nggak pengen jadi hakim. Oh, ada? Nah, bagus ya. Adeva cita-citanya jadi hakim. Bagus. Nah, aturan, ya, norma hukum aturan yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi hukum jika dilanggar. Ya, sumbernya aturan atau undang-undang. Terus sifatnya itu memaksa. Jadi norma hukum, misalnya ada orang melanggar lampu lalu lintas tadi ya, mau nggak mau, gelem nggak gelem, harus membayar denda kalau kena tilang. Boleh nggak ketika ketemu polisi, Pak, Anda saya tilang, terus nggak mau saya, nggak mau, emoh aku. Nah, boleh nggak kalau kayak gitu? Nggak boleh ya, karena sifatnya itu tadi memaksa. Misal terjadi kasus-kasus pelanggaran hukum dan lain-lain, ya, itu juga harus dijatuhi hukuman, misalkan penjara dan sebagainya ya. Jadi sifatnya memaksa. Terus kita lanjutkan ke norma kesopanan. Norma yang diadakan masyarakat untuk mengatur pergaulan dilandasi sikap saling menghormati. Biasanya ini sumbernya dari kebiasaan yang ada di masyarakat. Jadi kebiasaan sehari-hari di masyarakat itu apa? Contohnya ya tadi ya, masyarakat di suku Jawa misalnya ya, itu kalau berbicara dengan orang tua, nah itu menggunakan basa krama alus dan lain-lain, itu kan sebagian dari kebiasaan. Terus membungkuk dan seterusnya, nah itu bagian dari kebiasaan. Terus sanksinya kalau orang yang nggak sopan, nah itu biasanya mendapat apa? Celaan. Wong kok rasopan. Nah, pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah. Terus gunjingan dan tidak dihargai. Nah, contohnya norma kesopanan mengucapkan salam, terus berpakaian yang sopan ya. Kita lanjutkan. Nah, terus ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan sumbernya dari apa? Hati nurani manusia. Ya, biasanya tadi kalau contohnya tadi apa? Mencontek ya. Nah, biasanya kalau orang habis mencontek itu perasaannya nggak tenang. Ya nggak? Iya kayak, aduh deg-degan bikin kopi ya. Gimana ya kalau ketahuan sama bapak atau ibu guru, aku takut. Nah, itu berarti ada sanksinya gelisah. Terus penyesalan, rasa bersalah. Terus kalau ketahuan malu, ya. Dan contohnya tadi itu ya. Contohnya bersikap jujur dan menghormati orang lain. Ya. Apakah ada pertanyaan? Sebelum Ibu lanjutkan, any question? Ada pertanyaan terkait norma, macam-macam norma? Adakah yang belum jelas? Sudah jelas? Sudah jelas atau belum? Sudah. Oke, bagus. Kalau sudah jelas, berarti anak-anak kita bisa diskusi kelompok. Oke. Anak-anak boleh mengatur kursinya untuk depan belakang ya. Untuk depan belakang saja, silahkan anak-anak berdiskusi. Nah, ya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD. Oke, silahkan diatur dulu. Nah, bangkunya bisa diputar atau kalian yang muter badannya ya. Berempat-empat ya, depan belakang. Nanti yang Mas belakang bergabung dengan Mbak yang depan ya. Oke, kita bagi ya. Nah, kelompoknya ini kan juga sudah pernah dibagi ya sebelumnya. Nah, ini silahkan nanti dikerjakan. Terus ini ya. Terus sebentar jatuh. Ini KPD 1. KPD 3. Kelompoknya Hafiz. Terus udah LKPD 2 ya. Dan LKPD 1. Oke, anak-anak perhatikan di situ ya. Di situ ada contoh perilaku yang mencerminkan macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat. Kamu tuliskan dulu anggota kelompoknya ya. Namanya dituliskan, nama lengkap, nomor presensi, dan juga kelas. Terus petunjuknya untuk mengerjakan LKPD ya.
kegiatan ini dikerjakan secara berkelompok atau secara berdiskusi. Gunakan sumber yang relevan. Kalian boleh mencari di buku, ya. Boleh juga kalau ada keterangan yang tidak atau kurang jelas, ditanyakan kepada Bu Nike, ya. Boleh. Terus kerjakan seluruhnya dengan runtut. Jawab pertanyaan yang ada di LKPD melalui diskusi kelompok. Jika ada yang kurang jelas, nanti boleh ditanyakan. Oke? Dah, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya, ya. Di situ akan ada ini ya, ada sebuah cerita. Nah, pahami ceritanya dengan baik. Terus kamu jawab. Nah, jawab di bawahnya, ya. Iya, jawab di bawahnya. Ini tadi aktivitas 2 ya. Oke, jawab ya. Nah, dapat materi tentang parkir sembarangan. Nah, dijawab. Kelompok Ersa dapat materi apa? Sepak bola. Main bola kali pas azan maghrib ya. Nah, kira-kira gimana tuh penyelesaian normanya? Nah, dijawab sesuai pertanyaan ya. Jawab yang bagus ya. Gimana? Ada pertanyaan? Apa kelompoknya Dara? Kerjainnya di bawahnya. Iya. Kerjain di bawah soal. Dapat apa tuh? Parkir sembarangan. Oke. Nah, bagus dibacakan. Dia menjadi pribadi yang satu. Mereka menggunakan waktu soal aturan tapi soal dari kasar ini kok. Jawab yang baik ya, nanti biar presentasi dilihat teman-teman bagus. Siap. Gimana? Di bawahnya. Gimana, adakah yang sulit? Bisa dibacakan dulu. Salah satu yang membaca, terus yang lainnya mendengarkan. Coba. Dan akan memperbaiki kesalahan yang dialami. Dan dia akan berjanji menjadi lebih baik lagi. Nah, itu. Baik lagi ya orang. Ya sudah beri maaf. Ada nggak kaitannya sama hati nurani? Bisa dijelaskan nggak? Kira-kira. Nah, boleh tuh ditambahin di nomor 1. Berarti keinginan berbuat baik itu, keinginan minta maaf itu kan dari apa? Dari hati. Nah, ditambahkan kalimatnya, dibuat. Nah. Iya, pinter. Good job. Dia sudah mempunyai niat. Kritis ya, iya. Jawabannya itu sambil kamu berpikir kritis ya, berlogika. Gimana ya kira-kira penyelesaiannya? Gimana analisis dari peristiwa yang Ibu berikan? Pelanggaran apa yang dilakukan Pak Anton? Kira-kira pelanggaran apa, Nak? Itu berkaitan sama norma apa? Iya, benar. Berkaitan sama norma hukum. Terus pelanggarannya? Iya, benar. Gerbang rumahnya orang lain apa bukan? Iya, dan itu menghalangi tetangga untuk keluar. Benar. Nah, segera pulang, melaksanakan sholat, iya, main bola sampai maghrib. Kalian kalau
main kadang emang ini ya, kita kalau main udah asik gitu sering lupa waktu ya. Terus pas jadwalnya udah sholat ya kan. Jadi padahal menunda-nunda sholat tuh baik nggak? Enggak. Nah, ini gimana analisis kasusnya? Parkir sembarangan. Oke. Itu kira-kira norma apa, Leh? Norma hukum. Iya benar. Terus alasannya gimana tuh? Kenapa dia parkir sembarangan? Karena dia ada perlu kan? Terus memarkir motornya tepat di gerbang tetangga, gerbangnya tetangga ya, bukan gerbangnya sendiri. Jadi pas tetangganya mau keluar gimana tuh? Susah. Ya, lanjutkan. Nanti malam kita Kemana? Ketika Nada minta maaf. Pernah nggak kalian kayak gitu? Pernah. langsung minta maaf. Kenapa? Gara-garanya? Alhamdulillah dulu lah ada dulu yang salah tak buka. Iya. Dimarahin dulu. Terus kamu marah Ya Bu. karena nggak terima. Padahal sebenarnya kita bisa menjelaskan dengan cara yang baik. Saya udah bilang nggak percaya loh. Iya, nggak apa-apa. Kita boleh kok menyampaikan unek-unek kita ya, misalkan itu nggak benar. Ayah, ibu, aku nggak melakukan itu, gitu ya. Jadi jangan salahkan aku, nah gitu. Terus minta maaf. Gimana, Fis? Boleh sekali. Susah nggak soalnya? Nggak, berarti udah pinter. Gimana? Ada yang bisa Buni kebantu? Ketika Nada minta maaf, oh itu tadi yang kasusnya bersalah sama ibunya ya. Pernah nggak kalian membuat kecewa orang tua? Pernah. Terus minta maaf nggak sehabisnya? Minta maaf ya, harus minta maaf ya. Kalau kita buat salah sama orang tua harus minta maaf. Gitu. Nggak boleh membantah orang tua. Oke, mau minta waktu berapa menit lagi kira-kira? 10 menit lagi ya? Oke, lanjutkan. Contoh kita dipandang baik di mata orang juga agar lebih Berapa? kurang ada beda. Kalian kalau ada orang parkir sembarangan di depan rumah terus ngalangin jalan, kesel nggak? Harus pindah kendaraannya gitu ya. Jadi kita nggak boleh kalau kita punya kendaraan atau besok kita sudah boleh berkendara, misalnya pakai motor atau pakai mobil, kalau sudah punya SIM, nggak boleh parkir sembarangan. Biasanya kalau parkir sembarangan itu nggak boleh parkir itu ada tandanya. Tandanya tahu nggak? Iya, P, terus ada garisnya dicoret. Kalau P aja, iya itu tandanya suruh parkirnya di situ. Pintar. Ternyata kalian pintar juga ya, rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Main bola. Gimana? Adakah yang sulit?
Dipahami soalnya? Boleh ditanyakan ke Bu Nika ya. Kalau ada yang sulit. Yang nomor 4-nya apa? Nah ya, bagus ini pembagian tugasnya, adil. Wah, pinter banget ternyata tadi dengerin dan nyatet. Good job. Nah, enak kan kalau udah nyatet, jadi ingat semua materinya. Oke, waktunya sekitar 5 menit lagi ya. Silahkan diselesaikan dengan baik. Kalau ada yang sulit, boleh ditanyakan kepada Bu Nika. Tidak menentukan saat Apa tuh? Silakan berkata jujur dan sesuai apa adanya. Meminta maaf ketika kita merasa melakukan kesalahan. Ih, pinter Robi. Iya, betul. Nah, boleh ditambah satu orang menambahi kan jadi banyak, ya enggak? Menjadi banyak. Menjadi banyak. Iya. Gimana, ada yang bisa dibantu? Apa? Udah selesai. Good job. Coba Bu Nika lihat jawabannya. Parkir sembarangan. Parkir sepeda motor sembarangan akibatnya tetangga tidak bisa keluar. Menegur Pak Anton secara sopan. Lingkungan pun menjadi lebih tertib. Nasibnya dengan baik tanpa rasa amarah dan emosi. Kita tidak boleh parkir sembarangan karena membuat warga sekitar tidak nyaman. Tidak hanya itu, parkir sembarangan juga termasuk melanggar norma. Betul. Sudah bagus. Kurang satu? Oh, sudah selesai. Yuk, segera ya. 2 menit lagi. Oke, waktunya 1 menit lagi. Yang satu kata lagi, Bu. Oke, nggak apa-apa, Ibu tungguin. Yang satu alfabet lagi. Nggak apa-apa, boleh kok. Oke, sudah ya? Sudah. Oke. Sudah selesai, Mbak? Sudah? Oke. Oke. Tadi yang LKPD 1 kelompoknya Ersa ya, yang aktivitas 1, coba lihat. Ya, silahkan. Nah, kelompok Ersa untuk maju ke depan, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan
Ersa dan teman-teman. Anak-anak mohon perhatikan ya. Nanti boleh bertanya ya kepada kelompoknya Ersa atau memberi tanggapan. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Nadia Fauzia. Saya Esmaya yang Silakan dibaca deskripsinya juga dibaca ya. main bola dan azan maghrib. Sore itu Dani dan teman-temannya sedang bermain bola di lapangan dekat masjid. Mereka sangat asik bermain hingga tak sadar matahari mulai terbenam. Tiba-tiba suara azan maghrib berkumandang dari masjid. Beberapa anak langsung berhenti bermain dan bersiap pulang ke rumah. Namun Dani masih ingin bermain. Temannya Irfan menegurnya. Dan ini sudah azan maghrib, kita harus sholat dulu. Dani pun akhirnya menuruti ajakan Irfan dan segera pulang. Ibunya tersenyum dan berkata, bagus, kamu sudah taat norma agama. Dani jadi berpikir bahwa azan bukan hanya tanda waktu, tetapi juga panggilan agar umat Islam segera menjalankan kewajibannya. Ia merasa senang bisa menjalankan perintah agama tepat waktu, seperti yang diajarkan di sekolah. Sejak saat itu, Dani selalu mengingat bahwa patuh terhadap norma agama membuat hidupnya lebih tertib dan tenang. Ia juga mengajak teman-temannya untuk melakukan hal yang sama saat waktu sholat tiba. 1. Mengapa Irfan menegur Dani saat azan maghrib berkumandang? Irfan menegur Dani karena azan maghrib sudah berkumandang dan mereka harus segera pulang untuk melaksanakan sholat. Tetapi Dani masih ingin bermain. Irfan pun mengingatkannya kalau sudah waktunya untuk pulang melaksanakan kewajiban beribadah. Nah, dibaca soalnya. Apa sikap Dani setelah ditegur oleh temannya? Jelaskan. Dani menuruti ajakan Irfan dan segera pulang untuk melaksanakan kewajibannya. 3. Jelaskan tentang norma agama berdasarkan cerita di atas. Norma agama adalah aturan beribadah yang harus ditaati oleh umat beragama. Berikan kesimpulan apa yang bisa kamu pelajari dari sikap peristiwa tersebut. Pentingnya menaati norma agama dan menjalankan kewajiban ibadah tepat waktu. Juga sikap saling mengingatkan dalam kebaikan dan mau menerima nasihat. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini dulu. Adakah tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman terkait dengan tadi judulnya apa? Main bola dan azan maghrib. Kalau nggak ada yang menanggapi, coba Bu Nika yang tanya nih. Kira-kira main bola dan azan maghrib tadi termasuk norma apa? Norma agama. Pernah nggak anak-anak sekalian kalau kalian itu main terus lupa waktu? Pernah ya? Kadang sampai menunda-nunda sholat ya? Baik nggak? Enggak. Jadi sebenarnya itu termasuk dalam pelanggaran norma agama ya. Nah, terus tadi ya kita dari perilaku tersebut bisa meneladani hal apa? Iya, ketaatan dalam beribadah. Terus apalagi? Gimana? Mau menerima nasihat. Iya, tadi kan diingatnya kan sama temennya ya. Betul. Jadi mau menerima nasihat dan memperbaiki. Besok tidak mengulangi ketika main itu boleh, tapi nggak boleh sampai lupa waktu. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok Ersa. Bagus ya. Selanjutnya ya, LKPD yang kedua. Silahkan kelompoknya Adeva dan Yuyun ke depan. Ayo. Oke, silahkan. Silahkan dibuka, kemudian dibaca narasi dari peristiwa yang telah diberikan. Agak ke sana mungkin? Nah, oke. Yuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Dia ini presentasikan hasil diskusi kami tentang nama. Ya. Silahkan dibaca peristiwanya. Parkir sembarangan. Di lingkungan RW 9, semua warga diminta mematuhi aturan parkir agar tidak mengganggu jalan umum. Namun suatu hari, Pak Anton memarkir motornya tepat di depan gerbang rumah tetangga. Akibatnya, tetangganya tidak bisa keluar dengan mobil. Ketua RT pun datang dan menegur Pak Anton secara sopan. Beliau menjelaskan bahwa tindakan itu melanggar norma hukum karena mengganggu hak orang lain. Pak Anton menerima teguran tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Besoknya, anak-anak yang melihat kejadian itu jadi belajar tentang pentingnya menaati aturan, walaupun hanya soal parkir. Mereka mulai memperhatikan di mana orang tua mereka meletakkan motor atau mobil di jalan. Lingkungan pun menjadi lebih tertib. Anak-anak juga semakin sadar bahwa mematuhi aturan hukum sejak dini akan membantu masyarakat menjadi aman dan benar. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pelanggaran apa yang dilakukan Pak Anton dan mengapa hal itu termasuk pelanggaran norma hukum. Parkir sembarangan di depan gerbang rumah tetangga karena mengganggu hak orang lain. Kedua, bagaimana sikap ketua RT dalam menyelesaikan masalah tersebut? Menegur secara sopan dan menjelaskan bahwa tindakan tersebut melanggar norma hukum. Nomor 3. Apa dampak positif yang dirasakan setelah kejadian itu? Masyarakat menjadi tahu tentang pentingnya menaati aturan. Nomor 4. Jika kamu melihat pelanggaran norma hukum di lingkunganmu, apa tindakan tepat yang akan kamu lakukan? Menjelaskan bahwa tindakan tersebut melanggar aturan atau hukum. Nomor 5. Berikan kesimpulan mengenai hal yang bisa kamu teladani dari cerita tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut, kita menjadi sadar dan tertib akan pentingnya mematuhi aturan, membuat hidup bermasyarakat menjadi aman dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Coba kita berikan tanggapan. Ada yang ingin menanggapi? Tadi tentang apa? Parkir sembarangan. Coba Mbak berikan pendapatmu tentang parkir sembarangan. Itu kira-kira gimana? Parkir sembarangan itu melanggar hukum nggak? Iya, karena sudah ada aturan, ya. Pernahkah anak-anak melihat tanda seperti ini? Nah, pernah. Sering di mana biasanya? Di tempat-tempat ini ya, deket-deket jalan ya. Kalau ada tanda seperti ini tandanya apa? P, ada lingkaran P, terus ada ininya. Iya, dilarang parkir. Terus kalau ada gini, tapi P ini boleh parkir. Jadi tandanya seperti itu ya. Kalau misalkan kita lagi di tempat umum, bawa kendaraan, kita harus parkir sesuai dengan tanda yang bawah. Tapi kalau ada ini, nah ada P terus dicoret seperti ini ya, itu tandanya kita nggak boleh memarkir kendaraan kita di sekitar situ, ya. Nah seperti itu. Jadi tadi ya berdasarkan presentasi dari kelompoknya Adeva ini, ya berkaitan dengan parkir sembarangan. Kira-kira kalau kamu punya rumah nih, terus depan rumahmu itu ada jalan. Nah, ada orang parkir mobil tepat di depan gerbang rumahmu. Kamu mau pergi nih sama orang tuamu ke supermarket misalnya. Bisa keluar nggak? Kesel nggak? Misal orangnya lagi pergi terus mobilnya tuh tinggal bener-bener dekat sama apa? Depan gerbang kamu gitu. Apa yang kamu rasakan? Marah ya, kesel. Aduh, jengkel. Gimana sih orang ini? Mbok ya parkir itu yang benar, jangan menghalangi jalan orang lain. Akibatnya bisa mengganggu aktivitas orang lain. Oke. Kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk kelompok ini ya. Luar biasa. Sudah bagus presentasinya. Selanjutnya kelompoknya Hafiz LKPD 3. Silakan presentasi ke depan.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi. Sebelumnya nama saya Habibah Pratama. Saya Muhammad Arifia. Saya Muhammad Arifia. Saya Rocky Biaki. Kami akan membacakan hasil diskusi yang telah selesai. Oke. Saya akan membacakan cerita yang ada di LKPD 3. Ketika Nada minta maaf. Suatu hari, Nada berbicara dengan nada tinggi kepada ibunya hanya karena dilarang keluar malam. Ibunya diam, tetapi wajahnya tampak sedih. Ayah Nada yang melihat hal itu kemudian mengajak Nada bicara dan menjelaskan bahwa sikapnya tidak sopan dan melanggar norma kesusilaan. Nada awalnya merasa benar-benar ia tidak diizinkan pergi. Nada awalnya merasa benar karena ia tidak diizinkan pergi. Namun setelah merenung, ia sadar bahwa caranya menyampaikan pendapat salah. Ia pun meminta maaf pada ibunya dan berjanji akan belajar bersikap lebih baik lagi. Keesokan harinya, Nada menulis catatan di bukunya. Tidak semua keinginan harus dituruti. Yang penting aku tetap menghormati orang tuaku. Ia juga bertekad akan menjadi pribadi yang lebih santun dalam berkata-kata. Pengalaman itu membuat Nada memahami bahwa norma kesusilaan bukan hanya soal aturan, tapi juga soal hati. Ia pun mulai mengajak teman-temannya untuk lebih menghormati orang tua dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Setelah membaca artikel di atas, jawab pertanyaan berikut ini. Apakah sikap Nada terhadap ibunya sudah menunjukkan norma kesusilaan karena ya, karena ia sudah meminta maaf dan menjadi lebih baik lagi dan ia sudah menyampaikan dari hati mereka. Dua, bagaimana proses kesadaran Nada setelah melakukan kesalahan pada dirinya. Awalnya ia merasa benar, kemudian sudah merenung lama. Ia sadar bahwa dirinya bersalah dan kemudian ia meminta maaf kepada ibunya dan berjanji untuk lebih baik lagi. Nomor 3, mengapa penting bagi remaja untuk menjaga tutur kata kepada orang tua dan orang lain agar diri kita juga dihargai oleh orang tua dan orang lain serta dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Nomor 4, buatlah satu contoh peristiwa di kehidupanmu yang menunjukkan kepatuhan terhadap norma kesopanan atau kesusilaan. Norma kesopanan contohnya mengucapkan kata permisi ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Norma kesusilaan contohnya tidak menjadi saat ujian. Pertanyaan nomor 5. Berikan kesimpulan mengenai hal apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut. Kita harus menghormati orang tua dan orang lain agar diri kita juga dihargai oleh orang lain. Serta kita harus berani meminta maaf saat melakukan kesalahan dan berjanji untuk berusaha lebih baik lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu sebentar, kita berikan tanggapan ya terkait dengan ini ya. Tadi berkaitan dengan apa? Ceritanya? Iya, ketika Nada meminta maaf. Setelah apa tadi? Terjadi peristiwa apa? Dia menggertak ibunya. Iya, menggertak ibunya. Pernahkah anak-anak mengecewakan orang tua? Pernah ya, pasti mungkin ada hal-hal kecil, kadang hal-hal yang remeh saja. Misalnya, Mas, Ibu minta tolong belikan telur di warung. Ah, Bu, aku isih main. Bentar Bu, aku masih main. Nah, hal-hal seperti itu ya, itu kelihatannya simpel, tapi menyakitkan nggak kadang? Iya, kita harus tahu kalau kita itu bisa menghargai orang tua. Terus kalau kita bisa menghargai orang lain, kita pun juga akan dihargai. Pernah nggak kamu mendengar filosofi ajining diri saka lati, ajining raga saka busana? Jadi orang itu dilihat baiknya itu dari bagaimana cara berbicara dan juga apa? Pakaiannya, penampilannya ya.
Nah, kalau orang yang suka berbicara kasar, apa anggapan orang lain? Gimana? Misalnya orangnya suka misuh-misuh gitu, nakal ya, toh biasanya, wih nakal, anak nakal dan sebagainya, ya. Dari perkataan, terus dari pakaian juga, gitu ya. Jadi dari cerita yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Hafiz ini tadi ya, kamu bisa mengambil kesimpulan bahwa pentingnya norma kesopanan dan kesusilaan itu kita asosiasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, agar kita bisa saling punya rasa tepos liro, ya, belas kasih, menghargai orang lain dengan baik agar kita juga dihargai balik. Oke? Itu saja, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Hafiz. Oke, silahkan LKPD-nya dikumpulkan semuanya. Ya, tadi 3 kelompok sudah mewakili presentasi yang lain, ya. Silahkan dikumpulkan LKPD-nya. Terima kasih. Monggo. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya dari presentasi kelompok ini tadi kita bisa mengambil kesimpulan banyak hal ya. Kita bisa menerapkan norma, keempat norma itu di dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ya, ada norma apa saja tadi yang ada di ceritanya? Norma agama tadi ya, yang terkait main, lupa ibadah. Terus ada apa lagi? Norma hukum, yang parkir sembarangan. Terus ada apa lagi? Norma kesusilaan dan norma kesopanan, di mana tadi yang menyakiti hati orang tua. Nah, jadi kesimpulannya, norma itu adalah elemen yang penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Macam-macam norma, ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum adalah penerapan dan penegakan norma yang efektif dapat membantu menghindari konflik dan membangun masyarakat dengan lebih baik. Oke, itu adalah kesimpulan dari presentasi tadi. Nah, selanjutnya, habis presentasi, ngerjain LKPD, pasti rasanya puyeng, ya nggak? Ya. Puyeng. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Setuju nggak? Setuju. Di depan ada apa nih? Kira-kira apa ya? Tulisan tentang apa nih? Kira-kira puisi kah? Atau pantun kah? Bukan, apa? Ada gambar apa? Lagu. Kita nyanyi ya. Oke. Ini nadanya nanti seperti nada lagu Profil Pelajar Pancasila ya. Masih ingat kan? Nah, yuk kita mulai nyanyi. Nanti di tempat aja, terus kalian bisa bertepuk tangan. Coba. Kita mulai ya. Ice breaking dulu, regangkan dulu. Nah, kalau capek boleh gini-gini dulu ya. Aduh, habis presentasi, habis mikir pusing ya. Oke, kita nyanyi, sudah siap? Sudah. Oke, 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh itu manusia terpuji. Bagus ya. Gimana perasaannya setelah nyanyi ini? Senang ya, lega. Terus dengan lagu ini sebenarnya selain buat ice breaking, lagunya bermanfaat nggak? Ya. Iya. Misalnya kalian lupa, aduh normanya tuh ada norma apa ya, aduh. Oh iya, Bu Nika pernah ngajarin ada lagu nah, lagunya tuh norma. Nah, terus ada keterangannya. Oke. Happy ya? Bagus ya lagunya ya? Oke. Kita lanjutkan. Sekarang saatnya
Apa kira-kira? Kuis. Perhatikan. Ini rebutan. Oke, rebutan. Ya. Kuisnya nanti boleh memperkenalkan nama ya sambil menjawab kuis. Biar bisa Bu Nika catat nih buat nilai tambahan yang pinter-pinter jawab soal dengan cepat. Oke. Ini ngebut ya. 1, 2, 3. Yuk, cepat. Langsung angkat tangan. Angkat tangan. Apa jawabannya? Yuk, angkat tangan. Ya bisa ya, Robi dulu. Iya. Coba kita lihat apakah jawaban dari Robi benar. Ding. Benar ya. Norma berfungsi sebagai sarana pendidikan moral. Hal tersebut dapat terjadi karena norma berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dengan menyediakan pedoman perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan dan persatuan. Fokus. Robi sudah menjawab 1 soal. Yang lainnya jangan kalah ya. Kalian harus rebutan. Yuk, 1, 2, nomor 2. Oke. Ya, silahkan. Hafiz dulu. Oke. Norma agama bertujuan untuk, coba ya, tadi kan kita udah belajar ya, harusnya jawabannya benar. Oke, jawabannya betul, tepuk tangan. Mengatur manusia agar hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Oke, siap? Nomor 3, fokus, konsentrasi. Yuk. Nah, yuk. Ya, silakan. Perkenalkan. Ya, Deva. Jawabannya C. Contoh penerapan norma kesopanan di sekolah adalah mengucapkan permisi saat masuk ruang guru. Apakah benar? Coba kita cek ya. Jeng jeng. Benar, tepuk tangan ya. Oke, kita lanjutkan ke soal keempat. Siap, awas. Ya. Ya, Fadli dulu. Jawabannya, norma kesusilaan bersumber dari hati nurani dan perasaan manusia. Fadli ini udah ngelotok banget tadi karena dia membahas norma kesusilaan ya. Pas diskusi, benar nggak Fadli? Benar, kita lihat ya. Jeng jeng. Betul. Jadi norma kesusilaan itu bersumber pada hati nurani manusia. Ya, manusia itu punya hati nurani ya. Jadi kalau mau berbuat sama orang itu mestinya pakai apa? Akal atau pikiran dari hati ya, jadi ke akal. Oh iya ya, kira-kira kalau aku seperti ini tuh baik apa enggak, buruk apa enggak, itu loh. Jadi anak-anak kan sering ya susah membedakan antara norma kesusilaan sama norma kesopanan. Nah, bedanya itu di sumbernya. Kalau norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani, tapi kalau misalkan norma kesopanan itu sumbernya dari mana? Iya, dari masyarakat atau kebiasaan masyarakat. Berarti kan yang bikin kebiasaan itu kan masyarakat semua ya. Tapi kalau norma kesusilaan itu dari diri sendiri, pengen melakukan itu dari diri sendiri, bukan karena kebiasaan orang lain. Oke? Gitu ya cara membedakannya. Fokus, lanjut soal ke-5. Ya? Robi dulu atau Fadli dulu tadi? Ya, coba Fadli dulu. Jika seorang melanggar norma hukum, maka ia bisa, apa jawabannya? C. Dikenai hukuman sesuai aturan. Kira-kira benar nggak ya? Apa sanksinya norma hukum tadi? Sanksinya apa, Nak? Denda, terus apa lagi? Hukuman pidana, betul. Ya, bisa dipenjara ya. Kalau melanggar undang-undang bisa dipenjara ya, sesuai dengan pasal yang berlaku. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Fokus, konsentrasi. Ayo yang belum dapat nilai. Ya, tadi Fadli dulu. Tadi Fadli udah, coba deh gantian Robi ya. Bagi-bagi ya Fadli ya. Coba Robi. Apa?
Norma kesopanan biasanya bersumber dari adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. kita lihat ya, apakah jawabannya benar? 1, 2, 3. Betul, tepuk tangan. Oke, masih ada 4 soal. Ayo, yang belum jawab segera jawab. Soal nomor 7. Deng. Ya. Ya, Fadli. Kalau cepat ya kesel ya. C. Berkata jujur kepada orang tua. Oke. Fadli salah, ada yang merebut? Iya, iya. Apa jawabannya? Oke, jawabannya yang betul ya. D. Kita lanjutkan. 1, 2, 3. Ya, Robi dulu. Ayo. Apa Mas? Yang mana? 4A. Oke, kita lihat jawabannya apakah betul? Iya, jawabannya ya A. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9. Coba gantian ya, Fadli udah banyak. Ayo, Nak. C, jawabannya. Kita lihat. Iya, betul. Yang gambar nomor 3, membuang sampah. Soal terakhir, yuk rebutan. Ya, silakan. Ya, jawabannya? Ya, jawabannya yang A. Oke, kuis selesai. Sekarang saatnya kita refleksi. Coba kalian tuliskan di buku kalian masing-masing jawaban refleksi yang sudah Ibu sampaikan di layar monitor. Oke, silakan. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi penerapan norma dan aturan hari ini? Materi mana yang kalian anggap sulit untuk dipelajari? Bagaimana cara kalian meningkatkan pemahaman kalian? Coba ditulis. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Nah, kamu hari ini mempelajari apa saja? Tuliskan. Terus, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi penerapan norma dan aturan hari ini? Apakah happy? Ataukah bagaimana? Ya. Terus, materi mana yang kalian anggap sulit? Nah, kira-kira dari semua yang sudah dijelaskan dan sudah dibahas tadi, adakah materi yang menurut kalian itu, aduh, wangel pol, susah materinya. Nah, gitu ya. Ada nggak? Terus materi mana? Bagaimana cara kalian meningkatkan pemahaman? Nah, misalnya supaya besok. Nah, tadi kan banyak yang kalah rebutan kuis tuh. Gimana tuh? Biar besok kalau ada kuis lagi dari Bu Nike, anak-anak jawabnya nggak kalah cepet ya sama teman-temannya yang lain. Ya, silahkan. Mana ada kesulitan memahami pertanyaan refleksi tidak? Tidak ya, aman ya. Itu bertanya tentang perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila pada hari ini dengan Bu Nike. Oke. Langsung dijawab aja ya, nggak perlu ditulis soalnya. Kalau sudah terlanjur ditulis nggak apa-apa. Ya,
1 menit lagi ya untuk menjawab pertanyaan refleksi. Oke, silahkan perwakilan saja ya. Nanti untuk menjawab pertanyaan refleksi, coba yang nomor 1. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Coba Adeva, coba dijawab. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Nomor 1 jawabanmu apa? Macam-macam norma dan penerapannya. Tadi norma ada berapa, Adeva? 4. Apa saja? Iya betul ya. Lanjut. Yang nomor 2. Coba yang nomor 2 ya. Ocean. Ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi ini? Apa materi ini? Gimana perasaanmu? Senang? Kenapa kok senang? Alasannya? Karena dapat Belajar norma. Terus tadi ada ice breaking, seneng nggak? Seneng. Itu menambah semangat belajar dari Ocean. Oke, lanjut ya. Coba nomor 3 Yuyun, coba. Gimana? Tidak ada. Wah, berarti ini sudah pintar. Adakah yang mengalami kesulitan? Coba angkat tangan. Bu, saya belum paham materi ini dan ini. Ada tidak? Iya? Ada enggak? Enggak ada ya? Aman? Berarti materi ini tadi udah jelas, beneran? Bener, yang benar. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Terus nomor 4. Coba, Darren. Dijawab. Bagaimana cara kalian meningkatkan pemahaman kalian dengan melakukan belajar dari program online? Gimana? Dengan melebihkan belajar ya dan mengurangi bermain game. Iya, benar ya. Kalau misalkan di rumah ya, kamu mau mempelajari materi ini lagi itu butuh waktu yang baik ya. Jangan sampai kalah dengan game. Ya. Nanti biar fokus untuk belajar. Biasanya kalau belajar sambil main game konsentrasi enggak kira-kira? Enggak ya. Oke, baiklah. Kita ya anak-anak minggu depan ya kita akan mempelajari materi yang berikutnya, yaitu mendalami materi bertindak sesuai norma, dan minggu depan itu bakal ada asesmen ya. Jadi kamu jangan lupa belajar ya. Nah, buat minggu depan biar mendapat nilai yang bagus. Oke? Tetap semangat, anak-anak harus menerapkan ya sikap-sikap yang baik di rumah. Nah, apalagi tujuan belajar tadi adalah membentuk perilaku anak-anak menjadi anak-anak yang baik, yang sopan, ya, yang bisa mengimplementasikan keempat norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu harapannya. Ya, jadi tetap semangat belajar yang sungguh-sungguh, lakukan hal-hal yang positif ya, agar anak-anak bisa menjadi generasi penerus bangsa yang berprestasi dan berbudi pekerti yang baik atau berbudi pekerti luhur. Oke, itu harapan dari tujuan dari pembelajaran hari ini. Kamu bisa menerapkan keempat norma tersebut di dalam kehidupan ya, baik nanti di lingkungan keluarga, di lingkungan mana lagi? Masyarakat, di lingkungan mana ini? Sekolah,
dan lingkungan yang lingkupnya lebih luas banget. Lingkup apa? Bangsa dan negara. Itu harapannya. Oke, itu saja materi yang Bunika berikan. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu sebagai doa penutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat, berguna, dan selalu dikenang anak-anak dan bisa dipraktekkan. Utamanya itu ya, norma itu berkaitan dengan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari Bunika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.